Oke bosku, kita berjumpa lagi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai motor Vario seperti ini atau Vario 110, itu ketika ada rembesan oli di bagian bawah radiator itu biasanya diakibatkan oleh 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah seal kruk as atau seal magnet itu yang sudah tua umurnya, kemudian dari o-ring cangkang water pump, kemudian dari seal lawan water pump. Ya, jadi water pump itu ada dua seal, seal air sama seal oli. Nah, ketika seal oli itu bocor, itu netesnya bisa dari bawah, dari area bawah kisi-kisi radiator ya. Oke, lanjut saja. Belum kita lanjut, kita buka dulu untuk di bagian kisi-kisi radiatornya ya teman-teman, menggunakan kunci shock 10. Kita gunakan impact supaya cepat ya. Atas 2, bawah 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buka keleman dari selang kisi-kisinya. Itu ada 2, keleman yang bagian atas dan keleman yang bagian bawah seperti ini. Yang bawah itu nyambung di termostat, yang atas itu langsung nyambung ke selang bypass atau tangki cadangan ya. Nah, kemudian yang besar yang atas itu langsung masuk ke silinder blok. Nah, jadi seperti ini. Kita tap dulu untuk tangki cadangannya ya. Ini yang kecil, ini adalah dari tangki atas atau tangki cadangan yang biasa orang ngisi dari area jok gitu ya. Nah, jadi tembusnya itu masuk di nepel tutup radiatornya seperti ini. Setelah kita buka untuk nempel radiatornya yang bagian atas, kita buka langsung untuk kisi-kisinya ya. Tinggal kita cabut seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita tap dulu untuk air radiatornya yang ada di dalam kisi-kisinya, supaya nanti airnya tidak terlalu luber kemana-mana ya. Nah, ini cukup banyak di dalam kisi-kisinya ini. Kita tinggalkan sedikit ya, atau kita supaya katus dulu. Nah, jadi itu kan agak banyak ya. Ini kalau nggak ditap dulu, biasanya kalau kita buka selang radiator yang bagian bawah itu melambang kemana-mana ya, jadinya becek. Kemudian setelah kita lepas, kita buka cangkangnya atau dudukan kisi-kisinya. Di situ ada keempat baut teman-teman ya. Sama kita gunakan impact sebelum kita lanjut ke pembongkaran berikutnya. Nah, jadi seperti ini. Kita goyang-goyang, tapi ini natap di kipas ya. Nah, kita buka dulu untuk baut kipasnya. Jadi teman-teman, ini harus disendirikan untuk baut kipasnya. Oke, setelah terbuka, untuk langkah berikutnya kita buka dulu untuk di bagian magnet ya. Ini kita gunakan tracker magnet atau tracker khusus magnet. Nah, tipe 1, 2, 3 itu bisa masuk kalau untuk merek Tekiro. Ini kebetulan kita pakai tipe 1 ya, karena namanya tipe 1, yang tipe 2 dan tipe 3 nggak tahu nyangsang kemana ya. Nah, ini dratnya kebalik. Kalau ngencengin itu drat luarnya itu ke kiri, tetapi kalau untuk penariknya dratnya ini ke kanan ya, atau pendorongnya seperti ini. Kita kencangkan semuanya, lalu kemudian kita impact menggunakan kunci shock 22. Oke, jadi seperti ini untuk prosesnya ya teman-teman. Tuh, coba perhatikan di bawahnya itu sudah ngecembeng oli ya, sudah becek semuanya. Langkah berikutnya kita lepaskan untuk termostatnya. Ada kedua baut 10 di situ, ada juga menggunakan baut 8 ya. Nggak tahu ini gantian apa, saya juga lupa ya. Yang penting intinya kita lepaskan dulu termostatnya sebelum kita buka untuk di bagian spool seperti ini ya. Kita gunakan kunci L5. Di situ ada ketiga baut. Nah, ini biasanya keras-keras semuanya ya. Hati-hati slack. Nanti kalau slack kita agak kesusahan untuk pekerjaan ke berikutnya ya, seperti ini. Nah, kita lepaskan semuanya ketiganya menggunakan L5 ya teman-teman. Kemudian lanjut langkah berikutnya, kita cungkil untuk di bagian spool ya. Kita bongkar untuk di bagian spool. Kita cabut dulu dari dudukannya ya, kita kantrok seperti ini supaya ini memang biasanya lengket ya teman-teman. Nah, jadi harap hati-hati kalau buka spool seperti ini, jangan sampai keliru nyukit ya. Kalau keliru nyukit itu nanti spoolnya akan cacat dan juga bisa kerennya juga patah nantinya ya. Nah, kalau nggak mau ribet ya, itu kalau sudah terlepas seperti ini ya alhamdulillah. Kalau nggak mau ribet, kita langsung saja lepas dari cangkangnya semuanya ya. Sebelumnya kita lanjut dulu untuk di bagian olinya, kita tap dulu ya supaya nanti tidak tercampur dengan air, karena ini olinya mau dipakai lagi. Ini umurnya masih 1 minggu teman-teman ya. Oke, kita tap, kita tunggu sampai kantus ya, sampai tinggal sedikit. Kemudian kita tuangkan di botol supaya aman, nggak tersandung dengan kita cari-cari olinya, kita cari kunci yang lainnya maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini ya, kita miringkan supaya bisa turun semuanya untuk olinya. Isinya ini 800 ml ya. Oke, lanjut untuk langkah berikutnya itu adalah kita buka untuk di bagian cangkangnya seperti ini. Kita gunakan alat sliding hammer ya, bisa buat sendiri sliding hammernya. Kalau pakai sliding hammer ini mudah ya teman-teman. Nah, itu coba perhatikan, itu banyak sekali rembesan oli, ini lebih jelas ya. Nah, kita cek dulu dari mana asal inti dari kerusakan silnya ini ya. Nah, ternyata dari lubang sini timbulnya oli itu
biasanya diakibatkan oleh seal lawan water pump itu yang bermasalah. Nah, kemudian kita paskan untuk kipasnya dan juga asnya kita ketok-ketok seperti ini ya, aman ya, nggak bisa bengkong. Tuh, coba perhatikan di sini sealnya sudah keras. Kemudian kita cek untuk seal bagian airnya itu aman. Kita lepaskan dulu untuk seal olinya seperti ini, kita dorong dari obeng pelan-pelan. Kalau nggak kena ya kita cungkil seperti ini ya. Ya, oke, terkena ya. Nah, kemudian kita cek. Nah, ternyata bener ya, ini sudah rapuh semuanya si bagian silawannya seperti ini. Ini cukup murah, untuk harganya itu sekitar 15.000 untuk yang asli dan umurnya bisa sampai 1 abad ya teman-teman. Nah, tuh coba perhatikan, kita cek untuk bagian seal water pumpnya. Sekali lagi ini bisa diasumsikan aman karena memang ini sejatinya motor ini nggak rembes air ya. Kemudian langkah berikutnya yang nggak kalah penting untuk adalah bagian asnya, ini harus kita cek dulu. Kalau aus ya sekalian kita ganti, cuman di sini masih dalam kategori aman ya. Sekali lagi ini motor untuk bagian airnya itu memang nggak rembes ya, dan juga bearingnya ini nggak kocak ya teman-teman. Nah, kemudian langkah berikutnya sekalian kita ganti untuk seal askrek-nya karena ini nggak pernah ganti kayaknya ya, ini masih bawaan motornya ya. Seal askrek atau seal magnet itu kita ganti sekalian, dan juga o-ring-o-ringnya itu kita ganti. Yang paling inti itu adalah di bagian seal lawan water pump ini harus diganti juga yang baru, karena dari situ memang asal muasalnya oli ini bisa rembes. Nah, ini biasanya kalau nggak dibutuhkan oli mesin lama kelamaan akan cepat habis ya teman-teman ya. Padahal motor nggak ngebul tapi kok oli cepat habis. Nah, untuk khusus motor Vario 110 ini harus dicek dari kebocorannya. Ternyata di sini udah ketemu, kita ganti saja ya semuanya, kita ketok-ketok kanan kiri sampai rata ya. Jangan sampai melenceng teman-teman ya. Kalau melenceng itu umurnya nanti nggak akan awet. Kemudian kita pasang lagi untuk as pompa water pumpnya ya. As pompa water pump kita pasang, kemudian tinggal kita kencangkan. Cara mencengkannya ini cukup mudah ya teman-teman. Kita tahan di situ kan ada pen untuk di bagian asnya itu ya. Kita tahan pakai tang seperti ini, tinggal kita impact untuk di bagian as water pumpnya. Oke, seperti ini, jangan kencang-kencang nanti putus untuk di bagian deratnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita ganti juga untuk di bagian o-ring-o-ringnya gitu, kita babarui semuanya ya. Setelah kita bersihkan semuanya, kita langsung saja melakukan proses pemasangan. Nah, di situ harap hati-hati ya untuk pada saat pemasukan atau pemasangannya. Di situ memang ada pipa bypass yang menuju ke blok, dan di situ kita harus ngepaskan juga untuk di bagian pen water pumpnya ya. Pen as water pump itu kita paskan juga untuk di bagian gigi rantainya itu yang di depan tadi ya. Kita goyang-goyang seperti ini sambil menunggu, sabar, pakai perasaan ya kita memasukkannya. Kemudian kalau yakin kita tinggal gedok-gedok saja seperti ini. Dan ya kalau sudah nggak goyang-goyang untuk di bagian kipasnya itu tinggal kita cek ya. Sebelum melakukan pengencangan baut kita cek. Nah, kruk as ini kita goyang, kalau water pump itu ikut mutar berarti itu sudah aman. Dari slot dan juga pennya itu sudah masuk semuanya ya. Oke, jadi kita pasang lagi untuk cangkang water pumpnya seperti ini. Tapi jangan lupa ya diganti untuk o-ringnya, itu sekali lagi diganti karena memang umurnya masih tua. Kita paskan dulu untuk semua bautnya sebelum kita lakukan proses pengencangan teman-teman ya. Oke, kita kencangkan yang depan itu panjang-panjang semuanya, kemudian yang keliling itu pendek-pendek ya. Tinggal kita sesuaikan, munculnya itu ada sekitar 1 sentian. Semua baut itu muncul sekitar 1 sentian, hampir rata-rata sih seperti itu kalau saya amati. Oke, kita tukar-tukar seperti ini. Ini memang ada yang pendek, ada yang panjang ya. Jadi jangan diteruskan, kalau terlalu panjang nanti bisa jebol masuk ke dalam, bahkan sampai bisa patah untuk bautnya ya. Tuh, makanya kita harus teliti untuk di bagian bautnya itu munculnya itu sekitar 1 cm ya, kurang dari 1 cm, kurang sedikit itu nggak apa-apa ya. Nah, langkah berikutnya kita kencangkan, menyilang ya teman-teman. Kalau mengencangkan seperti itu harus menyilang. Dan juga sambil dicek ya, sambil dicek untuk bagian kruk asnya itu diputar-putar apakah macet apa enggak. Kalau macet berarti bisa nggak pas dari proses pemasangannya kita ya. Nah, jadi seperti ini, cukup hati-hati kalau untuk motor Vario 110. Kita cek lagi untuk kruk asnya seperti ini, kita gunakan kunci gulung ya. Nah, nanti kalau sudah bisa aman bebas muternya itu berarti berhasil untuk proses pemasangan, nggak ada yang mengganjal ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita pasang dulu untuk spool AC nya seperti ini. Kita paskan untuk kabel-kabelnya, jalurnya, kemudian jalur pulser itu juga dipaskan ya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik ini pulser nggak bisa masuk ya teman-teman. Oke, kita paskan dulu. Kalau bersih seperti ini kan enak ya. Ini juga pelindung kabel pulser itu kita pasang juga menggunakan kunci 8, kunci shock 8 ini ya.
Oke, kita kencangkan semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Kalau sampai ada yang tertinggal nanti lengket di magnet, bahkan nanti bisa-bisa hancur itu bagian spoolnya ya. Langkah berikutnya kita langsung saja untuk pasang di bagian kunci L5 ini. Kita kencangkan sekali lagi ya, jangan sampai kendor. Nah ini sangat penting sekali, kalau kita sampai kendor itu bahkan ketarik magnet, nanti kena getaran lepas, ambrol semuanya nanti di bagian spoolnya ya. Spoolnya ini agak mahal, sekitar 180-an untuk spoolnya ini ya. Oke, kita kencangkan semuanya. Kalau lama-kelamaan ya dilangkah di skip ya. Pada intinya kita sudah bisa menemukan bahwasanya yang rusak itu ada di bagian seal lawannya ya, seal lawan water pump. Nah seperti itu. Setelah kita kencangkan semuanya seperti ini, ada ketiga ya, kita langsung saja untuk proses ke berikutnya. Oke, sambil kita tunggu, sambil hisap rokok dulu ya teman-teman. Kita pasang juga untuk klem kabelnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal, nanti bisa tergesek oleh magnet ya. Kalau sudah tergesek oleh magnet nanti bisa konslet ini ya. Kita paskan lagi untuk di bagian magnetnya, paskan, usahakan jangan sampai melenceng dari sepi loh teman-teman ya. Kalau bisa melenceng nanti bisa nggak hidup motornya. Oke, kita kencangkan semuanya untuk di bagian mur magnetnya menggunakan kunci 17 dan impact ya. Oke, langkah berikutnya kita langsung saja untuk di bagian kipasnya ini. Kalau kipas ini bisa ya muter terbalik, ini memang sudut derajatnya itu sama semuanya, terbalik itu enggak ada topnya. Kalau untuk Vario 125 itu ada ya. Nah maka kita pasang sesuai arahannya. Kalau untuk Vario 110 seperti ini nih bisa. Nah kenapa saya simpan secara aman ini untuk baut kipasnya, karena nanti kalau ini terlalu panjang, si bagian spool itu sudah banyak kasus itu hancur semuanya terkena baut kipasnya seperti ini. Nah makanya kita suruh amankan. Kemudian langkah berikutnya kita pasang untuk bagian cangkangnya, kita pasang ke 4 bautnya kembali ya, jangan sampai ada yang terlalu panjang, jangan sampai terlalu pendek. Kalau terlalu pendek ini nggak bisa kencang, kalau terlalu panjang bisa-bisa jebol ya. Kita pasang lagi untuk di bagian termostatnya, jangan lupa dilem ya. Kalau dilem itu nanti meminimalisir kebocoran. Kita pakai lem Tribon auto sealer seperti ini. Kita kencangkan untuk kedua bautnya menggunakan impact 10. Kemudian langkah berikutnya kita pasang lagi, kembalikan lagi untuk kisi-kisi radiatornya kepada dudukannya seperti ini. Dan dicek ya teman-teman, biasanya itu air radiator cepat habis juga bisa disebabkan oleh kisi-kisi radiator ini yang sudah retak-retak ya, yang sudah lama umurnya, dan juga di bagian selang-selangnya, klemnya itu biasanya ada rembesan-rembesan sehingga nanti akan menyebabkan radiator ini juga cepat habis ya. Kenapa kok cepat habis lagi padahal masih baru ditambahi, ternyata ada di bagian klem-klem yang kendor dan juga kisi-kisi radiatornya yang bermasalah. Oke, tapi alhamdulillah di sini masih aman semuanya, karena kemarin juga dapat Vario 125 itu memang kisi-kisi radiatornya itu sudah imitasi ya, sudah imitasi itu makanya mudah retak. Nah biasanya itu disebabkan oleh bagian tutupnya itu yang tidak bisa bekerja dengan normal ya. Oke, sedikit cerita sih seperti itu, karena kemarin kasusnya kita juga dapat. Kita pasang lagi untuk plug pelindungnya yang di bagian atas, kita kencangkan lagi seperti ini karena tadi hampir tertinggal ya teman-teman. Oke, maklum ya kalau buat konten itu seperti ini, kadang juga akan sampai ada yang tertinggal. Kita harus pikirkan untuk bagaimana mendapatkan video yang bagus dan juga bagaimana kita mau edukasi. Setelah kita setelah kita terpasang semuanya di bagian baut tab radiatornya, kita isikan untuk di bagian airnya seperti ini ya. Kita isi sampai full seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita langsung saja melakukan proses pemasangan oli dan langsung kita cek ya, kita tes untuk putaran mesin apakah ada suara asing atau enggak ya, karena pemasangan itu harus penting sekali, harus teliti. Kalau ada hal-hal asing ya harus kita, kalau ada suara asing kita harus bongkar lagi nantinya. Maka di sini alhamdulillah ya kita pasang dan juga nggak ada gelembung-gelembung juga, karena memang seal headnya masih bagus.